Market kripto lagi ada di fase yang cukup menegangkan, bro. Fear and Greed Index hari ini lagi di level rendah. Sentimen masih berat dan banyak yang mulai tanya, apakah ini fase akhir konsolidasi atau malah awal dari pergerakan besar berikutnya? Di tengah siklus besar Bitcoin yang belum mengindikasikan fase puncak, tekanan dari inflasi global dan data ekonomi bikin situasi makin seru buat dianalisis. Yuk kita kulik bareng gimana kondisi hari ini dan potensi skenario ke depan. Sebelum kita masuk ke analisa detail, perlu diingat ya, semua informasi di sini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi. Harap riset lagi dan sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Dari kalender ekonomi global, minggu ini penuh data berdampak yang bisa memicu volatilitas kripto. Ada pemangkasan suku bunga utama oleh The Fed, rilis non-farm payroll Amerika Serikat untuk 2 bulan terakhir, inflasi dari Amerika sampai Jepang, serta keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa, Bank of England, dan Bank of Japan. Semua event ini penting karena hubungan langsungnya dengan likuiditas global dan sentimen risiko di market kripto. Satu data saja yang meleset bisa bikin sentimen berubah drastis dalam waktu singkat. Kabar pertama datang dari Amerika. Federal Reserve baru aja menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,4%, jadi kisaran 3,5 sampai 3,75%. Ini adalah pemangkasan ketiga beruntun, menandakan The Fed benar-benar merespons lemahnya pertumbuhan tenaga kerja dan risiko ekonomi. Efeknya, aset berisiko seperti Bitcoin dan Ethereum biasanya makin menarik ketika bunga rendah, karena alternatif investasi tradisional jadi kurang menarik. Aliran dana baru ke kripto pun makin mungkin terjadi di tengah situasi likuiditas yang sehat. Berita berikutnya soal inflasi di Amerika yang masih awet. Salah satunya gara-gara tarif impor belum dicabut. Harga barang pokok naik, daya beli masyarakat tergerus, dan survei ekspektasi konsumen memperlihatkan banyak yang khawatir inflasi nggak turun-turun. Buat market kripto, sentimen seperti ini biasanya memperkuat narasi Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Kalau harga barang terus naik, makin banyak yang cari alternatif aset, termasuk masuk ke Bitcoin dan aset digital lain. Satu lagi yang nggak kalah penting, data ketenagakerjaan Amerika terus melemah, dengan penambahan lapangan kerja yang cuma sekitar 40.000 per bulan. Banyak analis khawatir kalau tren ini berlanjut, resiko resesi makin besar. Biasanya, kondisi seperti ini bisa membuat investor ragu ambil resiko. Tapi di sisi lain, justru makin banyak juga yang mulai lirik kripto sebagai pilihan alternatif saat pasar saham dan aset konvensional lesu. Fear and Greed Index hari ini ada di angka 24, masih dominan di zona fear. Artinya suasana hati pelaku pasar lagi penuh kekhawatiran dan tekanan jual masih terasa. Posisi ini menandakan banyak pelaku pasar belum pede untuk masuk. Biasanya lebih banyak yang bertahan di pinggir, nunggu konfirmasi reversal atau kabar positif baru. Rentetan fear dalam beberapa hari terakhir juga mengisyaratkan siklus konsolidasi belum berakhir. Kalau kita lihat Bicycle Top, posisi MA 110 hari Bitcoin masih jauh di bawah MA 350 dikali 2. Analogi gampangnya, lampu tanda bahaya di siklus puncak masih mati. Belum ada potensi bubble atau overheat di fase harga saat ini. Dengan kata lain, siklus besar masih belum sampai ke puncak. Kita masih dalam fase akumulasi atau konsolidasi panjang. Puel multiple saat ini ada di level 0,867. Ini level rendah, tipikal fase awal siklus atau masa-masa undervalued menurut historis Bitcoin. Kalau analisa siklus, biasanya di fase seperti ini, tekanan jual dari miner rendah, sehingga ruang kenaikan selanjutnya masih terbuka, asalkan sentimen global kembali positif. 3 indikator menarik hari ini datang dari ARN 999 Index yang masih di bawah 1. Artinya, Bitcoin belum di atas harga rata-rata utama. Kedua, MVRV Z-Score baru di level 1,1, jauh dari zona ekstrim. Ketiga, Altcoin Season Index masih tipis di angka 21, menandakan dominasi Bitcoin tetap kuat dan belum ada pergeseran besar ke altcoin. Dari sekitar 30 indikator, belum ada yang memberikan sinyal puncak siklus. Jadi, pola konsolidasi masih jadi skenario utama. Analisa untuk BTC USDT hari ini, harga lagi berada di sekitar $86.272, sangat dekat dengan lower Bollinger Band pada time frame 4 jam. Support kuat ada di 86.200, jadi area reaksi penting jelas di level ini. RSI 7 juga sangat oversold di angka 6,5. Ini biasanya menandakan potensi bounce kuat.
Skenario utama adalah pergerakan naik menuju resisten di 87.728, lanjut ke 89.000, dan akhirnya ke psikologis 90.000 jika tekanan jual mulai melemah. Tapi, kalau harga turun menembus support 85.400, skenario alternatifnya adalah fase konsolidasi lanjutan atau bahkan pengetesan area lebih rendah. Kuncinya, trader harus peka dengan volume di sekitar support dan resisten ini, karena market masih dalam fase wait and see. Sekarang kita bahas ETH USDT. Harga lagi berada di $2.967, dekat lower Bollinger Band Daily di 2.828. RSI 7 pun sangat oversold, hampir menyentuh angka 11. Jadi area ini cukup krusial untuk pantauan. Support penting di sekitar 2.820, kalau bounce terjadi, potensi menuju 3.072, 3.146, dan 3.200 terbuka. Skenario utama menunggu reaksi di support ini, sementara skenario alternatif, kalau tembus ke bawah 2.820, kemungkinan penurunan bisa lanjut sampai swing low berikutnya. Kondisi market ETH cenderung wait and see, dan respon trader di level support bakal menentukan arah selanjutnya. BNB USDT bergerak di area 856,28, sangat dekat lower Bollinger Band 4 jam di 844,84. RSI 7 juga jauh di bawah 22, indikasi harga sudah oversold parah. Support di 844 menjadi batas penting, dan dengan candle terakhir membentuk hammer, peluang bounce makin kuat. Skenario utama adalah pergerakan naik bertahap ke 870, 883, lalu ke 900 jika sentimen membaik. Tapi kalau support jebol ke bawah 844, ada kemungkinan aksi jual tambahan dan konsolidasi lanjutan. Fokus pantau reaksi harga dan volume di area support ini. Solus USDT lagi di area 127,65, posisi yang menarik karena baru rebound dari support kunci di 124,9. RSI 7 super oversold, cuma 7,68, artinya potensi reversal cukup besar. Area reaksi pertama di 130,37. Kalau tembus, kemungkinan lanjut ke 133,6 dan bahkan ke 140. Kalau support gagal bertahan, skenario alternatif adalah retrace ke bawah 124 dan menunggu setup baru di bawahnya. Fokus tetap ke reaksi harga di sekitar support dan resisten penting ini. Untuk XRP USDT, harga saat ini di 0,12963, sangat dekat area oversold di lower Bollinger Band, baik 4 jam maupun daily. RSI 7 ekstrim, hanya 9,55, dan ini menunjukkan tekanan jual yang terlalu besar sudah mulai jenuh. Support terdekat di 0,1266, risk reward jadi menarik kalau terjadi reversal. Target kenaikan bisa ke 0,13492, lanjut ke 0,13734, dan puncaknya di area psikologis 0,14. Skenario utama tetap menunggu konfirmasi reversal, sementara kalau support jebol bisa menimbulkan retest area swing low berikutnya. Doge USDT saat ini ada di 1,8896, baru saja mantul tipis dari lower Bollinger Band 4 jam di 1,887. RSI 7 juga sangat oversold, sekitar 6,16, jadi sudah cukup matang buat bounce jangka pendek. Support kuat di sekitar 1,878 sampai 1,887 masih jadi area reaksi penting. Skenario utama adalah kenaikan menuju 1,9126, lalu 1,9519, dan terakhir di sekitar 1,987. Tapi, kalau harga turun di bawah 1,878, ada kemungkinan tekanan jual bakal lanjut. Jadi, jawabannya, semua tergantung reaksi harga di support kunci ini dan konfirmasi volume selanjutnya. Oke, sampai di sini analisa hari ini. Ingat sekali lagi, semua pembahasan di video ini bersifat edukasi dan bukan ajakan beli ataupun jual. Selalu utamakan manajemen risiko, riset sebelum ambil keputusan, dan semoga hari lo semua penuh peluang. Sampai jumpa!